warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Diharjo dari program studi Hukum Pidana Islam dengan mata kuliah Hukum Tata Negara di semester 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak dalam kandungan. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Tinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi: pertama, hak asasi manusia personal right. Contoh, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan dipilih, hak berserikat, dan hak berkumpul. Yang ketiga, hak asasi manusia. Misalnya, hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja, dan mendapatkan hidup yang layak. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan. Misalnya, mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, dan hak mengembangkan kebudayaan serta hak berekspresi. Yang keempat, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, atau bisa disebut right of legal equality. Hak asasi manusia atau kita singkat dengan HAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia. Yang pertama, alat untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak orang lain agar tidak dilanggar. Yang kedua, untuk saling menghargai antar sesama manusia. Yang ketiga, alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut. Pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada abad ke-17 merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri manusia itu sendiri, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta pada tahun 1215 Masehi, Revolusi Amerika pada tahun 1776 Masehi, dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 Masehi. Namun,
jauh sebelum itu, di dunia Islam, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad telah membentuk Piagam Madinah atau Madinah Charter sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi atau abad ke-6. Piagam ini pun disusun secara jelas, terang, dan detail menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, serta komunitas-komunitas lainnya yang ada di Madinah sehingga mereka menjadi suatu komunitas yang disebut juga sebagai ummah atau umat. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Yang pertama, periode pra-kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya hak asasi manusia pada periode ini tidak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga memicu munculnya pergerakan-pergerakan yang membela hak asasi manusia seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Dan puncaknya terjadi pada sidang BPU PKI. Selanjutnya, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pada masa ini masih sama dengan Orde Lama, di mana HAM dan demokrasi dipandang sebagai produk Barat yang individualis dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Pada masa ini juga terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dapat kita lihat dari kebijakan politik yang sentralistik dan anti pergerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah. Lalu, periode pasca Orde Baru. Pada tahun 1998 sampai sekarang, pada periode ini datangnya era baru demokrasi dan hak asasi manusia. Perhatian pemerintah terhadap HAM sangat signifikan ditandai dengan TAP MPR nomor 17 tentang HAM, pembentukan Kementerian HAM, penambahan pasal-pasal khusus HAM dalam UUD amandemen, serta terakhir pengesahan Undang-Undang Pengadilan tentang HAM. Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sumber hukum yang tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Yang kedua, ketetapan MPR. Dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar hukum kenegaraan. 3. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Itu ada dua. Yang pertama, undang-undang dalam arti material, yaitu peraturan yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kedua, undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum. Dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, peraturan pemerintahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar yang dibentuk Presiden dan DPR menetapkan undang-undang sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan keputusan Presiden adalah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Keenam, peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu seperti peraturan menteri dan lain-lain. Ketujuh, konvensi kenegaraan, yaitu convention, perbuatan kehidupan kenegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia dapat diterima dan ditaati dalam praktek kenegaraan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.